Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transfer pasien. Transfer pasien adalah memindahkan pasien dari satu ruangan ke ruang perawatan atau ruang tindakan lain di dalam rumah sakit, ataupun memindahkan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dikarenakan pasien tidak dapat ditangani karena ketidaksediaan alat, tenaga, atau ruang perawatan. Transfer pasien intra dan antar rumah sakit merupakan aspek penting dalam perawatan pasien yang sering dilakukan untuk memperbaiki tata laksana pasien. Transfer pasien dapat berlangsung dalam fasilitas yang sama untuk setiap prosedur diagnostik atau pemindahan ke fasilitas lain dengan perawatan yang lebih maju. Tujuan utama dari semua transfer tersebut adalah menjaga kelangsungan perawatan medis. Transfer pasien yang sakit dapat menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang dapat mempengaruhi prognosis pasien, sehingga memerlukan tindakan yang sistematis. Staf rumah sakit yang ikut serta dalam perawatan kesehatan menemani pasien selama perjalanan pada tempat yang sesuai. Perawat, dokter, dan staf pendukung lainnya harus bekerja sama dan harus dapat membentuk komunikasi yang baik antar anggota. Keputusan dalam pemindahan pasien menjadi keputusan yang penting karena berhubungan dengan pasien dan staf yang terpapar, biaya tambahan, dan risiko tambahan baik untuk keluarga maupun rumah sakit. Keputusan dalam memindahkan pasien diputuskan oleh dokter tingkat konsultan senior setelah proses diskusi yang komprehensif dengan keluarga mengenai manfaat dan risiko dari pemindahan pasien. Sebelum pemindahan pasien, wajib dilengkapi dengan persetujuan tertulis dan informasi yang sudah dijelaskan kepada keluarga pasien. Langkah 1. Ambil persetujuan berdasarkan informasi. Informed consent untuk transportasi antar rumah sakit harus diambil dari pasien, wali, atau perwakilan resmi yang sah. Langkah 2. Berkomunikasi dan berkoordinasi sebelum transportasi. Langkah 3. Menentukan personel pendamping. Pemimpin tim transportasi harus seorang dokter yang merawat atau ahli anestesi dengan pelatihan tambahan dalam kedokteran transportasi. Harus ada rantai tanggung jawab yang jelas selama pemindahan. Serah terima yang tepat dari dokter perujuk ke dokter transfer dan kemudian ke penerima fasilitas dokter sangat penting. Selama persiapan, airway, breathing, circulation, dan disability harus diperiksa dan masalah terkait yang dapat dicegah harus diperbaiki. Pastikan jalan nafas paten dan tidak ada resiko aspirasi saat sebelum melakukan transfer. Pasien dengan gangguan nafas, pasien dengan GCS kurang dari 8, atau pasien dengan hilangnya refleks batuk dan muntah harus diintubasi sebelum transfer. Lihat apakah pasien bernapas spontan secara adekuat atau target ventilasi tercapai dengan ventilator transport. Pantau laju napas, apakah ada usaha napas tambahan dan saturasi oksigen. Pantau laju nadi dan tekanan darah, pastikan pula perfusi pada jaringan dan organ baik. Pantau capillary refill time, warna kulit, dan akral untuk melihat perfusi perifer. Terdapat jalur atau akses vena yang adekuat, adapun derajat pasien yang ditransfer yaitu derajat 0, pasien yang dapat terpenuhi kebutuhannya dengan ruang rawat biasa di rumah sakit tujuan, biasanya tidak perlu didampingi oleh dokter, perawat, atau paramedis selama transfer. Derajat 1, pasien dengan risiko perburukan kondisi atau pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di ICU dapat didampingi oleh paramedis, ambulans, perawat, dan atau dokter selama transfer. Derajat 2, pasien yang membutuhkan observasi atau intervensi lebih ketat termasuk penanganan kegagalan satu sistem organ atau perawatan pasca operasi, dan pasien yang sebelumnya dirawat di ICU harus didampingi oleh petugas yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman. Derajat 3, pasien yang membutuhkan bantuan pernapasan lanjut atau bantuan pernapasan dasar pada minimal 2 sistem organ termasuk pasien-pasien yang membutuhkan penanganan kegagalan multi organ. Dilakukan pencatatan yang jelas dan lengkap dalam semua tahapan transfer dan harus mencakup detail kondisi pasien, alasan melakukan transfer, nama dokter yang merujuk dan menerima rujukan, status klinis pre-transfer, detail tanda vital, pemeriksaan fisik, dan terapi yang diberikan selama transfer berlangsung. Pencatatan harus terstandarisasi antar rumah sakit jejaring dan diterapkan untuk transfer intra dan antar rumah sakit. Untuk proses serah terima pasien harus mencakup pemberian informasi baik secara verbal maupun tertulis mengenai riwayat penyakit pasien, tanda vital, hasil pemeriksaan penunjang, terapi, dan kondisi klinis selama transfer berlangsung menggunakan form serah terima pasien. Transfer pasien dianggap berhasil apabila proses serah terima pasien sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar prosedur rumah sakit, dokumentasi pre, saat, dan post transfer lengkap, dan waktu transfer pasien sesuai dengan yang diperkirakan.